Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu peserta pelatihan pidato, pelatihan kelas kaum ibu, ya insyaallah kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah, di pertemuan yang keempat ini kita dapat hadir kembali bersama, walaupun ada 4 peserta yang izin hari ini tidak bisa hadir, sehingga yang hadir ada 9 peserta. Kemudian kita terus semangat untuk mengasah diri dengan target selesai ikut pelatihan ini, ibu bisa jadi MC, ibu bisa ngasih sambutan, ibu bisa ceramah gitu, walaupun ceramah pendek kan gitu ya. Ceramah pendek ya. Masih kelanjutan pertemuan yang lalu, 3 pertemuan itu kita matangin tentang MC. Kemarin sudah tampil luar biasa, ya bagus-bagus. Hari ini kita masuki materi tentang memberikan sambutan. Tetapi karena kemarin ada 3 peserta yang tidak hadir untuk menyampaikan MC-nya, di samping itu ada ibu yang saya kepengen ngulang lagi biar cakep, ya bagus, nggak apa-apa gitu ya, boleh ngulang lagi MC ya biar tampil lebih maksimal. Tapi kalau yang mau ngasih sambutan, memang sudah masuknya jadwal sambutan, boleh. Hari ini kita masih fleksibel, ada yang MC, ada yang sambutan. Tapi saya mau kasih materi tentang sambutan hari ini. Besok kita semuanya sudah tampil memberikan sambutan. Sambutan bebas, tanpa naskah, tanpa teks, yang dihormati yang udah kenal aja. Gitu, udah nggak usah pengen naskah. Kan kalau sambutan nggak pakai naskah, nggak pakai teks. Ya, jadi yang penghormatan itu yang udah kenal aja, ya mau ustazah, mau kiai, mau apa yang udah kenal. Yang penting belajar menyampaikan, menyebutkan nama tidak salah. Kalau besok kita sudah masuk praktek memberikan sambutan tanpa naskah, dasarnya ibu sudah hafal tuh. Hamdalah sudah oke. Puji syukur, selawat Nabi sudah oke. Yang terhormat sudah kita latih intonasinya. Penutupnya juga sudah oke. Tinggal nyari isi sambutannya. Ibu tergantung nanti, bebas mau ngasih sambutan sebagai apa. Mau ngasih sambutan sebagai tuan rumah di acara arisan keluarga atau taklim keluarga, posisi ibu sebagai tuan rumah. Kami selaku tuan rumah mengucapkan banyak terima kasih pada seluruh keluarga besar yang telah hadir pada acara taklim rutin keluarga yang ketiga dan seterusnya. Jadi menyesuaikan. Kalau sebagai ketua majelis taklim, posisikan sebagai ketua majelis taklim, gitu. Kalau ketua panitia Mi'raj, posisikan sebagai ketua panitia Isra Mi'raj. Saya selaku ketua panitia Isra Mi'raj, bla 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 bla, gitu. Jadi sudah tidak pakai naskah lagi ya, belajar. Namanya latihan dan belajar, harus sudah berani dan siap untuk kita mengungkapkan apa yang ada di benak kita. Karena apa? Karena di pertemuan ke-6, 6, 7, 8, 3 pertemuan itu kita fokus kepada penampilan ceramah tanpa naskah. Gitu, nggak boleh pakai naskah. Jadi tampil ceramah bebas. Ya, modalnya kan udah ada tuh, awal sama akhir, tengahnya materi apa aja ibu yang mau ibu sampaikan nih. Wah, ibu hafal 1 hadis nih, ya tentang menuntut ilmu, sampaikan. Gaya pembahasannya uraiin sendiri, jelasin. Mau di rumah konsep dulu boleh, hafalin. Di sini yang penting sudah ada gambarannya, ya. Nah, nanti baru ada penilaian dari teman. Kita selalu seperti itu ya. Nanti setelah ibu tampil, silakan ada yang mau kasih penilaian di mana kurangnya, di mana nilai plusnya, supaya apa? Kita berlatih dia diskusi, berlatih mengasih pendapat, ya. Berarti mengasih pendapat.
memberikan penilaian, ya, bukan saling menjatuhkan, tapi dalam latihan. Dan ketika kita dinilai sama teman kita, bersyukur, oh iya ada teman saya yang peka di sini, kekurangan saya dievaluasi, besok saya nggak boleh salah di sini. Di samping itu yang memberikan penilaian, oh begitu salah tuh, kurang tuh, bisa kita nilai. Kita nggak boleh tampil salah seperti yang sudah kita berikan penilaian kepada teman. Dan nggak ada istilah balas dendam, awas lo nanti kita. Tidak ya, kita enjoy aja, cair aja, bebas aja, pokoknya ngasih pendapat, ngasih penilaian dan siap dinilai, itu sudah bebas saja, karena untuk kemajuan kita bersama. Baik, sekarang kita coba lihat tentang bagaimana memberikan sambutan. Pemberian kata sambutan selalu ada dalam setiap acara yang digelar, ya, baik kedudukannya sebagai tuan rumah, ketua organisasi, pejabat tertentu, tokoh masyarakat, baik sebagai tamu undangan dan sebagainya, ya. Seorang yang memberi sambutan bisa saja telah diprogramkan dan diberitahukan sebelumnya, ya, ini ketua panitia nanti ataupun sudah tahu kalau ada sunacara jadi itu siap. Namun bisa saja dipersilakan secara dadakan. Ini yang dadakan yang harus memang suka gelegepan kalau kita belum biasa. Ngomong apa? Iya. Kalau ibu ketua inta di mana pengajian kan bisa saja. Wah, lagi belum ada ustazahnya, bisa apa? Udah ibu ketua tampil, sambutan gitu ketua, ya. Jadi dimanapun kita ada acara, bisa saja dadakan kita diminta untuk memberikan kata sambutannya. Dalam memberi sambutan tentu memerlukan persiapan dan latihan agar sambutan yang disampaikan berjalan lancar dan elegan. Bagus, ya. Jadi bagusnya sambutan itu bisa berjalan lancar, ngomongan kita tidak terbata-bata, teratur, isinya sesuai dengan konteks acaranya. Kalau yang sudah dipersiapkan, yang belum dipersiapkan juga dadakan. Kalau sudah terbiasa, tinggal kita menyesuaikan dengan acara. Paling tidak ada 5 tips yang harus diperhatikan oleh setiap orang yang akan memberikan kata sambutan. 1. Ucapan salam dengan benar. Ini salam itu kunci awal ketika kita memberikan sambutan, akan terlihat apakah kita bisa memberikan sambutan dengan baik atau tidak. Oke, ucapkan salam dengan benar. Benar dalam artian benar lafadznya dan benar dalam menyampaikannya. Ya, lafadznya fasih. Ya, mendekati pengucapan makharijul huruf yang benar. Panjang dan pendeknya sesuai dengan tajwidnya. Dalam menyampaikan juga benar, tidak overacting. Tidak terlalu lemas, tidak terlalu menggebu. Apalagi udah kayak penceramah, ya, porsi penceramah diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang akan bilang, itu lo sambutan, lo mau ceramah sih, ya. Jadi yang biasa saja, yang penting pengucapannya benar, ya. Kalau kita mengawal dengan ucapan salam yang belepotan, tidak fasih atau terburu-buru, ini akan memberikan kesan kalau kita jarang mengucapkan salam atau tidak terbiasa dengan melafazkan bahasa Arab, bahkan tidak agamis, sehingga audien malas mendengarkannya. Jadi dengan salam saja udah bisa menentukan nih audien mau ngedengerin apa kagak. Ya, mengucap salam salah, lemas, belepotan, udah malas orang ngedengerinnya. Tapi ketika kita sambil salam dengan fasih, dengan baik, dengan benar, itu sudah menjadi daya tarik audien atau jemaah mau mendengarkan kata sambutan kita. Karena itu kalau Anda sebagai ketua sebuah organisasi atau menjabat sebuah jabatan tertentu ingin terlihat terhormat, apalagi dalam sebuah acara keagamaan, maka ucapan salam dengan fasih, baik dan benar,
Caranya sering-seringlah berlatih mengucapkannya. Apalagi semakin tinggi kedudukan kita di masyarakat sebagai tokoh masyarakat, apalagi sebagai pejabat, kalau sudah mengucapkan salam udah nggak benar, dia jatuhlah kehormatan kita, udah nggak dihargai. Aku pejabat muslim, jawab salam nggak benar, salah, udah antipati dari masyarakat, tidak islami, gitu ya. Di ucapan salam. Bagaimana caranya? Sering latihan. Lidah kan kalau sering dilatih lama-lama lempeng juga. Maaf, andaikan kita mungkin terpengaruh oleh dialek kebahasaan kita, ya. Tapi ketika kita latihan, ya lama-lama juga akan terbiasa. Seperti mengucapkan ain, itu kan terkadang susah ya. Maaf, mungkin ada orang Jawa kalau yang awal-awal Alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Masih banget kotok ya, pakainya gitu. Ya, orang-orang ngejek pakai ngalamin, ya kita jawab lebih baik dia yang ngalamin sholat daripada kagak sholat. Ain memang susah dalam pengin, tapi kalau biasa latihan Alhamdulillahirabbil alamin, terus terusin aja, lama-lama latih, ya. Jadi sering-sering latihan intinya. Cara menyampaikannya, arahkan pandangan mata ke semua hadir yang hadir. Seringkali didapat seorang dalam memberikan sambutan, ketika mengucapkan salam, pandangan matanya ke bawah, padahal dia mengucapkan salam untuk semua hadirin, ke semua jemaah yang hadir. Jadi lempar pandangan kita ke jemaah kalau kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tentang kita pakai naskah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak pas. Ya, kita lagi ngasih salam kepada jemaah. Ya, lemparkan wajah kita, pandangan mata kita ke semua jemaah yang hadir. Ya. Kemudian setelah mengucapkan salam, tangan kita tidak boleh lagi beraktivitas memainkan sesuatu, baik mikrofon, baju dan lain-lain. Karena itu sebelum kita mengucapkan salam, pastikan terlebih dahulu kalau mikrofon sudah siap, baju kita, jilbab kita sudah rapi. Jika sudah dipastikan semuanya siap, baru ucapkan salam. Jadi waktu jadi MC juga kan satu, cek mikrofon yang kita pakai udah bunyi belum, ya. Padahal kan dari MC sudah hidup kan ya. Jangan udah itu tes halo cek. Nah, itu jangan. Ya. Sebab bisa saja dari MC ternyata kepencet mati. Sudah kebiasaan mati ini. Nah, kita cek dulu, cukup ketok satu kali. Ya. Tetap aja kedengaran, udah yakin. Satu. Sebelum kita tampil juga kita pastikan baju kita nih, pakaian kita, segala sesuatu yang melekat dengan kita, ya, itu memang sudah rapi, sudah siap. Ya, kerudungan kalau yang memang diserempangin begitu ya, rapi, pastikan nggak turun naik gitu ya. Jangan bentar-bentar naikin. Orang pegel ngelihatnya gitu ya. Jadi ya, pastikan yang kita ikat, terusnya lama, memble ke bawah gitu, karena keberatan gitu ya. Pastikan kita lihat ya, baju kita, kerudungan kita, kemudian atribut yang menempel pada diri kita, pastikan sudah benar-benar siap kita tampil dengan penampilan yang dari segi penampilan busana sudah oke, mic sudah rapi, siap. Dan ketika sudah kita mengucapkan salam, tangan kita nggak boleh megang macam-macam. Orang akan perhatiin, lihatin tuh tangannya. Oh, mic digulung-gulung gitu di kabel. Saking gulung gini kan, tambahan mic, kalau mic digulung-gulung, ditempel lagi nih, ditempel lagi. Jangan, jadi jangan ada gerakan yang mengundang perhatian. Ya, kalau kita di podium enak, tapi kalau kita terbuka tanpa podium kan, ini mic udah, ini tangan biar aja. Terkadang iseng mau jalan dan nggak apa-apa. Kita di sini deh, pegang ini, asal jangan kita nggak boleh melakukan gerakan yang di luar hal yang wajar. Nah,
megang kancing atau gulung-gulung kabel digulung. Oh, jadi orang perhatiannya nggak kepada suara, nggak kepada wajah, kepada tangan. Tuh lihat itu tangannya, tuh lihat itu tangannya, gitu ya. Nah, ini hal kecil, tapi biasanya kalau yang baru tampil, tangan kiri ini menghilangkan grogi macam-macam. Kita nggak boleh. Kalau sudah tampil berikan sambutan, ini sudah oke, tampil depan siap, tangan kiri jangan kita melakukan gerakan-gerakan yang bisa mengundang perhatian para jemaah. Oke. Berikan penghormatan dengan bersahabat. Ya. Jadi berikan penghormatan kepada yang hadir dengan bersahabat. Hadir dengan bersahabat dengan ucapan satu penyebutan nama yang sesuai, tidak salah, ya. Kemudian juga menyampaikan gelar juga tidak salah. Ekspresi wajah kita usahakan kita memandang wajah orang yang kita hormati. Sebentar ada yang melihat tuh. Oke. Jadi sambutan bukan MC. Beda sambutan sama MC. Lebih ribet MC. Gitu ya. Nah, MC itu harus punya intonasi yang memang intonasi gaya MC. Kalau sambutan bebas sesuai dengan gaya skill kita, ya. Makanya saya nggak mau banyak-banyak merubah-rubah bawaan ibu dalam memberikan sambutan. Yang penting isinya oke, kemudian intonasinya iya dan sebagainya. Silakan, itu sudah masing-masing kita punya ciri khas dalam hal berbicara, ya. Sambutan bukan ceramah, tapi sambutan tidak formal. Nanti tidak formal, nggak terlalu kaku, ya, jangan terlalu resmi banget, gitu ya. Sambutan harus bersahabat, bahasa yang inilah enak didengar, bahasa yang ringan, nggak usah terlalu ilmiah, gitu ya. Ketika kita ingin terlihat tampil dengan baik, berikan penghormatan yang baik kepada tokoh-tokoh tertentu, sebutkan namanya dengan benar, prestasinya, kehebatannya, atau juga prestasi yang dimilikinya. Boleh kita nyebutin kepada yang terhormat Bapak A. Perlu jemaah ketahui beliau adalah anggota legislatif DPRD Jakarta Barat dan sebagainya. Pokoknya kedudukan dia, kehebatan dia, jabatan dia boleh. Beliau adalah, silakan, sebagai sebuah kehormatan memberikan sanjungan kepada orang yang kita hormati, ya itu boleh, ya, bersahabat. Jadi kemukakan, silakan. Beliau adalah hafiz Quran dan alhamdulillah putra-putra juga seluruhnya hafiz Quran. Kita banggakan untuk menjadi contoh dan memotivasi. Boleh. Jadi memberikan penghormatan yang bersahabat sehingga orang yang mendengarkan, orang-orang yang dihormati itu merasa tersanjung, merasa dihargai, kehadirannya di situ merasa ya istilahnya dihormati. Oke. Ucapkan kata pembuka dengan penuh penghayatan. Puji syukur, ya. Dan selawat Nabi dengan rangkaian kata yang benar, enak didengar, tidak asal-asalan, apalagi di dalamnya ada ajakan bersyukur kepada Allah dan mengajak bersolat kepada Nabi. Itu kata pembuka, termasuk bagian kalimat yang formal, yang harus tersusun rapi, ya, yang tidak salah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmatnya. Alhamdulillah, Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya, Allah ringankan langkah kita untuk menuju ke tempat ini dan sebagainya. Jadi bahasa yang teratur. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Allah, ya, kepada Nabi itu dengan bahasa yang teratur. Karena ketika kita mengucapkan puji syukur kepada Allah, salawat Nabi dengan bahasa indah, yang bagus, enak didengar. Ketika kita penekanan kepada Nabi Muhammad supaya orang bersalawat, tekankan. Ya, pujian-puji secara syukur kita panjat, kita sanjungkan ke baginda Nabi besar Muhammad yang disambut boleh, ya. Oke. Sampaikan isi sambutan dengan jelas, padat, singkat dan elegan. Jadi sambutan itu nggak boleh panjang lebar. Ingat, bukan penceramah kita. Intinya saja
Sebab kalau seorang memberikan sambutan sudah panjang lebar, orang akan punya komentar di belakang. Ini sambutan apa ceramah sih? Apa ceramah nggak datang dia ceramah, udah nggak didengar. Karena sambutan orang udah intinya pengen ngedengar kata sambutan, ucapan terima kasih, ucapan permohonan maaf, itu doang, ya. Sama sedikit menyampaikan tentang acara. Jadi kalau kita menyampaikan sambutan bertele-tele, panjang lebar, tapi dengan visi dan tujuan yang kurang jelas, akan membuat pendengar merasa jenuh, bosan, dan bahkan jemaah akan memandangnya dengan pandangan sinis. Karena mereka datang bukan untuk mendengarkan sambutan, tapi mereka hadir berharap dapat ilmu dan pencerahan dengan mendengarkan tausiah dan pencerahan. Ini yang ditunggu-tunggu penceramah. Gitu. Kalau sambutan dari tuan rumah setelah ucapan selamat datang, terima kasih, permohonan maaf, udah ya. Jadi harus singkat. Terakhir, berikan penutupan yang mengesankan. Banyak orang bersambutan tapi bingung nutupnya. Jangan sampai ada kata sambutan sudah mengarah pada penutupan tapi sambung lagi, nggak ada, udah mau nutup tapi nyambung lagi. Ya, apa header mau nutupnya atau gimana? Contoh, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya. Disambung lagi, ya, dengan kalimat-kalimat yang lain, jangan. Ya, seharusnya hadirin, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila dalam sambutan ini ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup langsung. Jangan kalau udah ada kata mau nutup tapi nyambung lagi cerita. Ada sekali kita dengar sambutan udah menutup cerita lagi, menutup cerita lagi. Apa header nggak tahu jalan keluarnya gitu ya. Jadi yang penting singkat, simpel, langsung tutup dengan penutupnya. Sip membuat sambutan. Kita membuat di sekarang ini. Dalam proses pembuatan kata sambutan ada beberapa hal yang harus diperhatikan supaya kata sambutan yang dibuat dapat dengan mudah dimengerti oleh jemaah. Tip membuat kata sambutan: 1. Mengenali kepada siapa kata sambutan dibuat. Siapa jemaah ini? Ya. Contoh, berapa umur audiens? Kalau kalangan ibu-ibu kan sebaya berarti kalangan ibu-ibu, ya. Berapa jumlah audiens? Berapa banyak yang hadir? Apakah audiens terpelajar atau tidak? Sehingga dari ciri-ciri audiens tersebut dapat menentukan pemilihan bahasa yang sesuai. Contoh, saya ngasih sambutan depan ibu-ibu, saya harus pakai bahasa yang mudah dipahami oleh ibu-ibu, bahasa sederhana. Kalau saya ngasih sambutan di acara mahasiswa, bahasanya bagaimana? Nggak bisa bahasa ibu-ibu. Bahasa apa? Ilmiah. Sambutan depan anak-anak, lo bahasa anak-anak, gitu ya, pakai candaan, pakai gayaran dan sebagainya, menyesuaikan audiennya. Berapa umur audien, kalangan audien itu pelajar atau mahasiswa atau ibu-ibu atau anak-anak, itu lihat dulu supaya kita memberikan sambutannya menyesuaikan kalimat-kalimat yang diberikan. 2. Membuat teks kata sambutan yang akan disampaikan. Bagusnya kita buat teks dulu kalau belum terbiasa, ya, supaya setelah teks kita latihan, kita dengerin, oh ada kata yang janggal, ada yang kurang pas atau intonasinya, kita ulang lagi. Hal tersebut sebagai antisipasi agar kata sambutan yang disampaikan tidak keluar dari jalur dan tema acara, tidak mayap kemana-mana, gitu, ya. Membuat poin penting dari teks kata sambutan yang telah dibuat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggarisbawahi atau menulis poinnya dengan tujuan agar mudah dipelajari dan memastikan poin penting tersebut disampaikan ketika acara berlangsung. Ada beberapa pesan yang mau kita sampaikan nih, poin-poinnya. Satu tadi kan pembukaan, kemudian puji syukur alhamdulillah, puji syukur salat Nabi, puasa poin kedua. Ketiga, ucapan terima kasih atas kehadiran. Keempat, ucapan permohonan maaf. Kemudian kelima, informasi tentang apa yang mau kita informasikan. Ya, kena penutup boleh kerangkanya tuh, supaya alur sambutan kita tuh tahapan-tahapannya sesuai dengan kerangka itu jadi terarah. Ya, boleh pakai
poin-poin yang akan kita sampaikan. 4. Berlatih untuk bicara dan mempraktekkan kata sambutan. Berlatih menyampaikan kata sambutan dapat dilakukan di depan cermin atau meminta teman untuk mendengarkan penyampaiannya sudah baik atau belum. Jadi banyak latihan depan cermin. Kalau depan cermin kita bisa melihat tuh ekspresi wajah kita, gestur tubuh kita. Kalau dacil apalagi gerakan tangannya harus aktif sana kemari, ya. Paling tidak ada keluarga kita, ya, mas suami, Pak, tolong dong dengerin aku mau bilang sambutan nih, udah bagus belum ya? Gitu. Ya manja-manja dikit kan nggak apa-apa kan ya? Jadi lah mas suami kita sama anak-anak kita, ya. Gitu. Oke. 5. Saat melakukan kata sambutan, fokuslah pada penonton dan jangan terpaku pada teks. Bicara dengan suara yang jelas dan tidak berbisik, serta memasang wajah tenang dan tersenyum agar nyaman dilihat oleh pendengar dan tidak terlihat gugup. Jadi bagusnya ketika kita memberikan sambutan tanpa teks. Kalau teks kita terpaku pasti begini, lihat baca akhirnya. Kalau kita setengah-setengah juga tanpa teks dan teks, kita mengandalkan hafalan tapi belum hafal banget. Mana ya tadi? Itu nanti akan kelihatan kita sudah canggung. Ya, jadi lebih bagusnya mudah lepas apa? Gitu. Jangan pakai teks. Kalau yang memang sudah disiapkan. Tapi kalau baru seperti contoh ibu ketua nih, nanti mau ngasih sambutan, acaranya cukup formal, panjang lebar, nggak apa-apa, buka. Tapi sekali-kali yang penting di poin-poinnya tuh per alinianya ingat. Tandai pakai tangan, pakai jempol nih. Ini saya lagi baca alinea ini nih. Kalau di satu alinea tuh lupa dikit terusin pakai bahasa sendiri. Selesai. Alinea kedua, jagain lagi pakai jempol, begitu ya. Jelaskannya, gitu ya. Tandain, misal lagi alinea ini nih. Nah, lihat lagi alinea ini, buka, udah nyambung lagi. Boleh. Tapi kalau yang terhormat tuh nama baca aja boleh. Jangan sampai kita baca lupa dan channel kita kemari kacau. Baca, tapi intonasi yang bagus, ucapan yang jelas, penyebutan nama tidak salah. Nah, silakan. Kalau yang lainnya poin demi poin, alinea demi alinea, ya sambil baca sambil bahasa keluar. Kalau kita baca penuh, andalkan intonasi. Ya, intonasi kita, retorika, gaya bahasa kita, seni dalam berbicaranya. Intonasi yang bagus, tidak terburu-buru, ya. Tidak terburu-buru, pelan-pelan aja, tapi tegas, suaranya jelas. Pelan-pelan maksudnya tahapan-tahapan kalimat demi kalimat, dipenggal-penggal. Jangan satu kalimat yang panjang dibaca satu nafas. Jangan, ya, cukup gitu, ya. Oke, yang penting sehingga orang mendengarnya enak, walaupun dibaca, tapi cukup jelas kalimatnya, enak didengar, intonasinya dan sebagainya. Oke. Syarat menyusun kata sambutan. Ini tindakan ini, pembukaan, ada salam, mukadimah, penghormatan, itu pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan, hamdalah, ya, hamdalah. Penghormatan yang terhormat. Itu udah modal tuh. Kalimat pembukaan udah punya aja. Ya, salam yang bagus, hamdalah atau mukadimah yang bagus, yang terhormat kita hafal nama-namanya ataupun kita tahu yang mau kita hormati. Modal awal cukup aja. Isi sambutan pertama biasanya ucapan terima kasih ke atas kehadiran. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang dapat memenuhi undangan kami pada hari ini. Silakan, ya. Kemudian menyampaikan hal yang penting yang menarik terkait seluruh Pak itu apa? Ini latar belakang, isi dan tujuan. Satu, latar belakang kegiatan apa nih, bentuk kegiatannya Isra Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj disebutkan. Isi, ya, pengisi kegiatan. Ya, kita sebagai ketua, ya. Jadi kan pertama ucapan terima kasih. Ya, latar belakang kegiatannya, Pak. Kemudian kita sampaikan isi kegiatannya dalam rangka memperingati Isra Mi'raj.
Ya, tujuan dan harapan, dengan harapan serta dan sebagainya boleh. Ya, itu isinya itu doang. Terakhir permohonan maaf. Ya, setelah kata penutup dan salam. Ya, jadi mukadimah depan itu sudah kita punya, penutup dan salam punya. Ucapan di isi sambutan cuma ucapan terima kasih atas kehadirannya pada acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan ya dengan hadirnya kita di tempat ini yang nanti kita akan mendapatkan tausiah dari guru kita Ustazah Hajah Nurma Nugraha, kita dapat mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga selamat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha. Ya. Namun pun demikian kami sadar sebagai manusia tidak akan terlepas dari kesalahan dan kekurangan. Maka saya selaku pengurus atau ketua panitia mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dalam penyajian acara pada hari ini terdapat kekurangan-kekurangan, baik tempat yang mungkin kurang berkenan atau sajian yang memang kurang memenuhi selera, gitu ya. Tidak, intinya itu ya. Dalam pembukaan diawali dengan mengucapkan salam, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara menyampaikannya. Salam. Perlu diingat bahwa ketika sudah mengucapkan salam berarti kita telah memulai berbicara dengan audiens atau halayak ramai, fokus kita pun sudah kepada audiens. Pengulangan ya, baju sudah rapi, mikrofon sudah siap. Biasanya ada orang yang ketika sudah mengucapkan salam tetapi masih sibuk membenarkan posisi mic atau memegang kabel. Ketika MC sudah mulai dengan salam harus terlihat berwibawa dan tampil elegan. Setelah salam dilanjutkan dengan baca hamdalah, baik dengan menggunakan bahasa Arab dan jika tidak bisa dengan menggunakan bahasa Arab, boleh dengan bahasa Indonesia. Ya, ada ibu mau ngasih sambutan, hamdalah belum punya, belum bisa, ya nggak usah, nggak masalah. Ya, nah, kalau hamdalah kan satu contoh, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah dan seterusnya. Ini belum hafal, belum punya gacuan. Belum punya pegangan nih hamdalah, tapi ibu ngasih sambutan mendadak, nggak apa-apa, nggak usah pakai hamdalah, jangan maksain daripada belepotan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan ibu yang saya hormati, alhamdulillah, marilah kita bersyukur, nggak apa-apa, langsung aja mas. Ya, andaikan kita belum punya hamdalah bahasa Arabnya, karena ini hamdalah juga, cuman hamdalah bahasa Indonesianya. Ya, jadi yang bawah ini terjemahan dari yang atas, terjemahan dari atas. Ini hamdalah bahasa Arab, ini hamdalah bahasa Indonesia. Paling tidak hamdalah bahasa Indonesia kita bawa, ya. Oke. Dan seterusnya, kemudian penghormatan, oke. Jangan sampai salah dalam menyebutkan nama, gelar dan jabatannya. Menghormati tamu dari jabatan yang tertinggi hingga yang terendah sudah kita bahas waktu lagi MC, ya. Ulama dulu yang kita dahulukan, baru pejabat negara dari yang tinggi sampai ke bawah, baru tokoh masyarakat yang ada di sekitar kita. Memberikan penghormatan secara prioritas kepada ulama, tokoh masyarakat yang berpengaruh atau orang yang kita muliakan seperti ibu kita. Jangan lupa sampaikan ibu kita hadir, kita prioritaskan untuk kita hormati. Ya, kata setiap pertemuan, ibu saya selalu saya ucapkan, saya sampaikan, karena beliaulah yang paling utama kita hormati. Ya, agar tidak terjadi kesalahan, bisa bertanya terlebih dahulu tentang nama dan jabatannya, baik kepada panitia maupun kepada orang yang memahami hal tersebut. Jadi kalau kita mau ngasih sambutan, tuh nama-nama yang mau kita hormati udah di tangan kita nih. Kalau kita belum hafal, catat dulu yang jelas namanya, jangan sampai salah. Ya, baik. Nah, ini saja terkait dengan masalah sambutan. Ya, salah mudah-mudahan hari ini ada beberapa yang sudah mulai masuk kepada pemberian sambutan dan minggu depan semuanya sudah mengarah kepada pemberian sambutan secara bebas sesuai dengan apa yang mau dibawakan. Oke, baik, sekarang kita tampilkan satu persatu langsung tanpa ada penilaian dari peserta, tanpa ada pembenaran dari saya juga, sudah dilepas saja. Ya, mau pegang naskah penuh boleh, mau separuh-separuh boleh, atau mau lepas naskah lebih bagus. Ya, nah,
Kita teruskan terlebih dahulu buat yang berdua ya, Bu Murni sama Bu Wit ya, karena setelah beliau sambutan dipersilakan, sudah harus sibuk mempersiapkan buat acara nanti ya. Bu Hajah Murni dulu, silakan. Tapi minum dulu biar suaranya kedengaran. Dulu Pak. Ini di acara ya. Suaranya lantang, yang lepas, nggak pakai mic, ada di kamera supaya suara baik. Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil amma ba'du. Yang kami hormati guru kita tercinta Al-Mukarramah Ibu Ustazah Dr. Hajah Nurma Hijrah MA. Yang kami hormati guru kita tercinta Ibu Ustazah Hajah Bunaya. Yang kami hormati orang tua kita Uminda Ustazah Hajah Asnah Ismail. Yang kami hormati tokoh masyarakat Tanjung Duren Bapak Dr. Haji Muhammad Arif MN MPD. Yang kami hormati Ketua DKM Majelis Masjid Nurul Islam Bapak Ustadz Junaidi SPDI MM MPD MIKOM. Yang saya hormati Ketua INTA Ibu Ustazah Hajah Kurniawati. Yang kami hormati ibu-ibu Ketua Majelis Taklim Utara dan Selatan beserta jamaah sekalian, yang tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya tidak bersebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini telah melimpahkan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat waktu luang, sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu, bersilaturahmi, sekaligus peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga penutupan pengajian menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Salawat dan salam marilah senantiasa kita aturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat isma di yaumil akhir kelak. Ibu-ibu hadirin sekalian
saya mewakili pengurus Majelis Taklim Nurul Islam mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran guru kita Ustazah Hajah Nurma Nugraha, guru kita Ustazah Gunaya, juga hadirin sekalian yang telah meluangkan waktu menuju masjid kita ini. Semoga langkah kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya juga mewakili pengurus Masjid Taklim mengucapkan beribu maaf apabila ada kata-kata atau perbuatan kita selama kita mengadakan pengajian di Masjid Taklim ini banyak kekurangan. Mohon dimaafkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga bagi semua warga, semua jamaah yang telah meluangkan waktu, tenaga, baik material maupun moral, telah meluangkan menyisihkan rezeki untuk menyumbangkan dananya, menyumbangkan makanan, hidangan. Semoga Allah membalas dengan berlipat-lipat rezeki. Amin. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam tingkah laku dan perbuatan saya kurang berkenan di hati hadirin semuanya. Akhirnya saya mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan. Semoga kita semua dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kita semua diberi kesehatan sehingga kita bisa menjalankan dengan beriman dan bertakwa. Kiranya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah layak tampil memberikan sambutan tapat teks ya. Nanti buat catatan kecil yang terhormat aja ya. Jadi nggak usah dipegang. Udah bisa semua. Kalaupun tadi sedikit error karena memang benar pikirannya udah kepesek aja. Kepesek udah ngapin pulang. Iya. Tapi secara umum udah luar biasa ya. Akhir error dikit ya bisa dimasuki ya. Jadi secara kesimpulan kalau hari nanti kasih sambutan udah lepas tek aja, pegangan lepas saja. Tapi kalau nggak diedit bahaya tuh Bu. Ibu harus pidato langsung dek kalau pingsan. Gitu kalau edit. Tadi ada nggak tadi? Ada kan? Baik ya. Bu Haji Afni sudah menyampaikan kata sambutannya yang beliau sebagai ketua panitia, ketua majelis Komiku yang nanti akan memberikan sambutan di acara Islam. Sekarang MC-nya nih, biasanya kan MC dulu baru sambutan, sambutan baru MC. Kita tampilkan MC kita Ibu Widiawati, Ibu Wid ya, ini MC. Oke, yang lain kita simak sambil kita belajar dari penampilan peserta. Silakan. Oke. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumidin. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustazah Dr. Hajah Nurma Nugraha MA,
Yang kami hormati Ustazah Hajah Gunaya, yang kami hormati orang tua kita tercinta Uminda Ustazah Hajah Asna Ismail, yang kami hormati tokoh masyarakat Tanjung Duren Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Arif MM MPD, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Nurul Islam Bapak Ustadz Junaidi SPDI MM MPD MIKOM, yang kami hormati Koli kita Ustazah Solihatun, yang kami hormati Ketua Intal Ikatan Majelis Taklim Tanjung Duren Ibu Hajah Kurniawati beserta seluruh jajarannya, dan yang kami hormati segenap tamu undangan beserta seluruh hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus penutupan pengajian sehubungan dengan akan datangnya bulan suci Ramadan. Salawat beriringkan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, perkenankanlah saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada siang hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan-sambutan. Keempat, uraian hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelima, pemberian cindera mata kepada guru-guru tercinta. Keenam, doa penutup. Ketujuh, rahmat tamat. Hadirin yang berbahagia, sebagai insan yang bertakwa, dengan harapan semoga acara ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ala haji niyat wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang kami muliakan, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang selalu terjaga keutuhan dan kemurniannya sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam, pedoman dalam menjalani kehidupan. Marilah kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Solihatun. Kepada Ustazah Solihatun kami persilahkan. Sadaqallahul azim. Demikianlah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kepada yang membaca dan kita yang mendengarkannya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Majelis Taklim Kaum Ibu Masjid Nurul Islam kepada Ibu Murni, Ibu Hajah Murni. Kami persilahkan. Hadirin yang berbahagia, sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Nurul Islam sekaligus menampilkan peserta daijil kepada Ustadz Junaidi SPDI MM MPD MIKOM. Kami persilahkan. Hadirin yang berbahagia, sambutan ketiga
akan disampaikan oleh tokoh masyarakat Tanjung Duren yang insya Allah tidak asing lagi untuk kita. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Arif MM MPD, kami persilahkan. Hadirin yang kami hormati, tibalah pada puncak acara ceramah hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta Al-Mukarramah Ustazah Dr. Anda Hajah Norma Nugraha MA. Kepada Ustazah kami persilahkan. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, demikianlah telah kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustazah Dr. Anda Hajah Norma Nugraha MA yang sangat bermanfaat. Insya Allah kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pemberian cindera mata kepada guru-guru tercinta. 1. Ustazah Dr. Anda Hajah Norma Nugraha MA dimohon untuk berdiri ke depan. 2. Ustazah Hajah Gunaya dimohon untuk berdiri ke depan. 3. Ustazah Hajah Asna Ismail dimohon untuk berdiri ke depan. Pemberian cindera mata akan disampaikan oleh Ibu Ketua Majelis Taklim Nurul Islam, Ibu Hajah Murni, dipersilakan. Hadirin yang kami hormati, sebagai wujud rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan harapan semoga acara pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ustazah Hajah Asna Ismail. Kepada Ustazah kami persilahkan. Hadirin segenap tamu undangan yang berbahagia, selesailah sudah acara kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam memandu acara ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, sepasang MC dan pemberi sambutan yang udah siap tampil nanti siang, ya kan ada hasilnya, gitu. Nanti siang udah langsung tampil di depan jemaah yang banyak, ya. Jangan kalah sama Dacil. Tuh, Dacil nanti siang saya tampil ini satu nih, karena sempat cuma satu orang. Nanti tanggal 19 di Taklim ada 4 anak yang kita tampilkan, termasuk yang baru umur 7 tahun. Saya paksa cari panggung gitu ya. Karena kalau kita nggak latih, kita paksain mau tampil, nanti lama nggak bentuk. Jadi apapun adanya, bagaimanapun kondisinya, kan kalau Dacil masalahnya aja bagus, apalagi bener nih kan gitu kan. Nah, jadi kita paksakan tampil. Hari ini nanti siang ada satu peserta, nanti di Taklim tanggal 19 yang hadir kan 500 orang tuh, biar mereka tampil bergaya di panggung, berekspresi, supaya dia cepat terbentuk dan punya keberanian. Ya, ini ibu-ibu ya dia tampil, dia cakep. Tinggal nanti saya nih tampil di panggung beneran dah. Ya, saya megang kamera dan sambil ngeledakin. Gitu. Ya, yang penting dua ini sudah oke, siap tampil. Ya, sudah terlihatkan. Ntar wajib boleh begitu mau tampil jangan kayak tadi harus ada. Gak apa-apa, tadi yang ajur-ajur sambil ntar gak saya edit ya. Ada lagi yang mau izin setelah ini akan kita prioritaskan dulu. Nggak ada cukup. Ibu juga mau panitia ya? Iya. Oh ya panitia. Iya. Ini panitia Nurul Islam. Ibu dulu boleh tampil. Silakan. Ibu Ida Farida. Silakan. Angkat. Ini mau pakai ini boleh nih biar siapin. Oh iya, ini langsung hari ini. Oke. Silakan.
Lalu tunggu. Oke, kamera, roll, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustazah Dr. Anda Nurman Nugraha MA, yang kami hormati Ustazah Haja Bunaya, yang kami hormati Lurah Tanjung Duren Selatan Bapak Indri Prawiji STP, yang kami hormati Ketua RW 2 Tanjung Duren Selatan Bapak Sunaryo, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Nurul Islam Bapak Ustadz Junedi SPDI MM MPD MIKOM, yang kami hormati Ketua INTA Ikatan Majelis Taklim Tanjung Duren Ibu Haja Kurniawati, dan kami hormati segenap tamu undangan beserta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kami panjatkan atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada hari ini berkumpul bersama dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, sekaligus penutupan pengajian sehubungan dengan akan datangnya bulan suci Ramadan. Sholawat beriringan salam semoga tetap berlimpah curahan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat hingga akhir zaman. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, perkenalkan kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini, pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, uraian hikmah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kelima, penutup dengan doa. Keenam, ramah tamah. Hadirin yang berbahagia, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, dengan harapan semoga acara ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ala hajihin niat wa ala kulli niatin sholihah wa illa adratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami muliakan, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang selalu terjaga keutuhan dan kemurniannya sepanjang zaman.
sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam pedoman dalam menjalankan kehidupan. Mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Ibu Solehatun. Kepada Ustazah Ibu Solehatun, persilakan. Demikian pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kepada yang membaca dan kita mendengarkannya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, terselenggaranya acara pada hari ini tidak terlepas dari kerjasama panitia yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan bahkan biaya demi terselenggaranya acara pada hari ini. Oleh karena itu, marilah kita ikut bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia pada Ibu Haja Mutati. Kami persilakan. Hadirin yang kami hormati, tibalah pada puncak acara ceramah hikmah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh guru besar kita tercinta Al-Mukarramah Ustazah Haja Nurma Nugraha. Kepada Ustazah Nurma Nugraha kami persilakan. Hadirin yang kami hormati, sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan harapan semoga acara pada siang hari ini, pagi hari ini, bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Junaidi, SPPDI, MM, MPD, MIKOM. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Hadirin segenap tamu undangan yang berbahagia, dengan usainya pembacaan doa, usailah pula acara kita pada hari ini. Selaku pembawa acara, kami mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Ibu, di pertemuan yang lalu Ibu Ida tampil nomor 1. Dari segi nilai mental luar biasa. Berarti saya tampil duluan. Ada kekurangan yang sekarang diulang lagi, pada yang lalu sudah diperbaiki, membaca jadi sebelum perintah lama gitu. Mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Kan lama tuh orang udah baca, baru ala hadirin ya. Lupa lagi. Jadi setelah mari kita membaca surat Al-Fatihah, ala hadirin ya langsung. Ini kan ajakannya di ala hadirin wa kulli salatil Nabi Al-Fatihah. Jadi kesannya di situ doang. Tapi sudah oke, ya, melanding sudah berani dan insya Allah sudah siap jadi MC, gitu ya. Oke. Silakan siapa lagi yang mau dahulu? Yang duluan boleh. Buwin, nggak apa-apa. Boleh, Buwin mau bantuin. Saya mau bantuin. Boleh, ayo. Boleh, nggak apa-apa. Sebenarnya mau bantuin. Iya. Tunggu. Aku tunggu Buwin dulu. Boleh. Buwin dulu. Aku tunggu Buwin dulu ya. Nah, ya. Sambutan apa? Sambutan apa naskah? Iya. Halo, sebentar. Oh iya, kita tunggu Buwin dulu. Oke, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi
lebih asrobiyat ini ilal masjidil haram ilal masjidil aqsa lagi baru nahawlan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallallahu ala wasallam walhamdulillahi rabbil alamin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat pada Al-Mukarram Ustaz Rizky Arisandi, alhamdulillah telah hadir di tengah kita. Yang terhormat Ibu Guru kita tercinta, Ibu Guru kita tetap, Ibu Haja Maisyarah. Yang terhormat Ketua Yayasan Masjid Baitur Rahmah Bapak Haji Wawan SE. Yang terhormat pula Ketua DKM Masjid Baitur Rahmah Bapak Refli Arisandi, Bapak Refli Mai Sinaro. Yang terhormat Ketua IMTA kita Ibu Haja Kurniawati. Tak lupa yang hormat pula kepada ibu-ibu ketua Majelis Taklim yang alhamdulillah telah hadir pada siang hari ini, dan seluruh hadirin semuanya alhamdulillah berkenan hadir pada siang hari ini dalam acara Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita alhamdulillah dapat berkumpul dengan karunia-Nya, rahmat hidayah-Nya. Kita dapat memperingatinya hari ini, berkumpul bersama di masjid tercinta ini, Baitur Rahman. Sholawat dan salam tak lupa marilah kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad yang selalu mendapatkan mujizat yang terbesar, yaitu Al-Quran. Rasulullah SAW beserta sahabat-sahabat tercinta, beserta keluarga, sahabat-sahabat tercintanya, dan kita sebagai umatnya. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya kelak hingga akhir zaman. Amin amin amin. Para hadirin sekalian, perkenalkan saya selaku perwakilan dari Majelis Taklim Ibu-Ibu Baitur Rahmah sebelumnya mengucapkan minta maaf dan banyak berterima kasih atas kehadiran semuanya, terutama kepada panitia yang begitu dengan bersemangat sama-sama kita bergotong royong, begitu pula dengan donatur yang menyediakan dananya semuanya sehingga kita dapat berkumpul, dapat menyediakan tempat kita untuk acara ini. Begitu pula terima kasih saya kepada ibu-ibu semuanya yang hadir pada siang hari ini. Untuk itu, dengan antusiasnya penuhnya Masjid Baitur Rahmah ini, betapa terlihatnya antusiasnya, kesemangatan kita untuk memperingati Isra wal Mi'raj kita ini. Dari itu marilah kita dengarkan apa yang akan disampaikan Ustaz kita Al-Mukarram Ustaz Rizky Arisandi. Semoga apa yang didengarkannya akan bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk itu lebih kurangnya saya pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam acara ini. Lebih dan kurangnya mohon dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, dilepaskan gitu ya. Sedikit bagus, namanya udah berani dengan kata-kata sendiri kan lebih leluasa kalau kita pakai bahasa sendiri. Intinya kan sudah tergambarkan apa yang mau disampaikan. Hamdalannya juga sudah menyesuaikan dengan acara Isra Mi'raj, walaupun mungkin agak sedikit kesalahan diperbaiki ya setelah besok tampil dalam membacakan ayat diperbaiki di hamdalannya saja. Yang lainnya itu udah bebas terserah. Ya, mengucapkan terima kasih pada panitia sudah bekerja keras, yang hadirin, ajakan untuk mendengarkan ceramah, bermanfaat dan sebagainya. Ya, sudah memenuhi untuk isi sambutan sebagai ketua panitia. Silakan, siapa lagi yang mau tampil duluan? Ayo. Ibu, benar-benar. Nah, ayo. Ibu apa? Bulis. Ya, saya minta sedikit. Oh ya. Pausan saya gini ke belakang.
Ada singkat. Data sini dulu. Iya. Kita sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi Lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa safiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Guru K. Puji syukur kita panjatkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, insya Allah nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia itu, di Masjid Baitur Rahmah. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Ustadz kita, Ustadz Tetap, Ustadz Rizky Risandi sebagai penceramah, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada guru tetap kita Ibu Hajah Siti Maisaroh, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan Baitur Rahmah yaitu Bapak Haji Wawan SE, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua DKM Bapak Refli Mai Sinaro, dan juga tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua IMTA Ibu Hajah Kurniasi, dan juga tak lupa kami mengucapkan terima kasih pada hadirin teman-teman yang telah hadir di masjid yang mulia ini untuk mendengarkan tausiah dan ceramah dari guru kita Ustadz Rizky Risandi. Selawat dan salam tak lupa kita aturkan bagi guru besar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya. Insya Allah kita termasuk di dalamnya hingga yaumil kiamat nanti. Dan untuk itu marilah kita buka pengajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadiniya walikunyatin solihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua sambutan dari Ketua Majelis Taklim Baitur Rahmah yaitu Ibu Wiwin Kurniasi, dan yang ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Dewi, dan yang keempat ceramah agama yang kita tunggu-tunggu yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Risandi. Yang kelima doa penutup.
itulah acara kita hari ini. Dan untuk selanjutnya, untuk marilah ibu-ibu kita mendengarkan sambutan dari Ibu Wiwin Kurniasi. Alhamdulillah, Ibu Wiwin. Dan yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Dewi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita yang mendengarkan dan yang membaca mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang kita tunggu-tunggu yaitu acara ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Rizky Risandi. Pada Ustadz kami persilakan. Dan juga setelah acara Ustadz, pembacaan doa penutup yang akan disampaikan oleh guru kita Ibu Haja Siti Maisaroh. Waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, keimanan, dan insyaallah kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Selesai sudah pengajian rutin kita setiap bulannya, dan juga pengajian penutup sekalian untuk menyambut bulan suci Ramadan. Untuk itu kita tutup sementara pengajian ini sampai setelah berhari raya. Kita berhari raya Idul Fitri akan membuka kembali pengajian di Baitur Rahmah ini. Untuk itu marilah kita tutup pengajian ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap nggak Bapak Ibu? Ibu udah berani motivasi. Artinya apa? Kan udah banyak bahasa sendiri. Yang lebih enak ketika sudah menguasai medan yang tempat-tempat udah hafal. Jumlah udah tahu gitu ya. Nah, ini mah cuma cuma dipegang doang gitu ya. Artinya sudah bisa bahkan sudah hafal alur acara. Ya, walaupun dengan hafal masih ada sedikit kekurangan. Acara Isra Mi'raj tadi saya nggak yang lupa Ustaz. Iya. Sama penyebutan nama. Nama Kurniawati. Salah. Di satu. Kurniasi. Kurniawati. Iya, Kurniawati. Sama tadi mau nutupnya nih. Mau nutup larinya ke penutupan pengajian mulu, gitu ya. Bahkan diulang lagi, ya. Jadi ketika kita mau nutup pidato, demikianlah acara kita pada ini kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Tapi larinya penutup pengajian lagi jadi 2 kali pengulangan, ya. Nggak apa-apa, bagus, sudah oke. Mau tampil acara kapan tuh di sana? Tanggal 27 Februari. Masih ada waktu, nanti minggu depan siapin lagi ada bimbingan khusus ya. Nanti sambutan sama MC di luar kali kita bimbingan khusus untuk persiapan. Oke, baik, siapa lanjut yang mau tampil dulu lagi? Saya coba sambutan ya. Boleh, langsung sambutan Ibu Triwati. Saya mau belajar sambutan di Mana bagus sudah MC-nya. Sudah oke? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Haja Ustazah Nurma Nugraha MA, yang kami hormati Ibu Ustazah Haja Bunaya, yang kami hormati Lurah Tanjung Duren Selatan Bapak Indri Prawiji SSTP,
yang kami hormati Lurah Tanjung Duren Selatan RW 0 yang kami hormati RW 02 Tanjung Duren Selatan Bapak Sunario, yang kami hormati Ketua DKM Bapak Ustadz Junaidi, SPDI, SPD FM MIKOM, yang kami hormati Ketua IMTA Majelis Taklim Ibu Hajah Kurniawati, dan yang kami hormati segenap tamu para undangan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita dapat berkumpul di majelis taklim ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj dan penutupan pengajian. Saya mewakili majelis taklim Musholah An-Nur mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu majelis taklim yang telah hadir di tengah-tengah kita, baik dari majelis taklim Tanjung Duren Utara dan juga Tanjung Duren Selatan. Dan tak lupa kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada donatur yang telah membantu berjalannya acara Isra Mi'raj ini dan penutupan pengajian, yang mana kita akan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Kami sebagai panitia meminta maaf kepada seluruh majelis taklim yang hadir di sini, baik dalam perilaku, perkataan, ataupun sambutan-sambutan yang kurang berkenan di hati para hadirin semua. Dan tak juga lupa, saya tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan, sehingga semoga kita semua yang hadir di sini menjalankan ibadah puasa dengan hikmah, khusyuk, dan dalam keadaan sehat serta panjang umur. Itulah sambutan dari saya. Dalam kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya, kita memberikan sambutan lepas naskah dengan konsekuensi nama harus lebih dimantepin lagi hafalannya. Sambutan nama gitu. Ya, karena tidak dikit sama kru jadinya. Kenapa begitu ngomong matanya ke atas? Oh iya. Karena depan kamar udah dikit sama kru, jadi matanya ke atas gitu. Itu kan dilatih mentalnya. Kalau ini enggak dilatih ke nama kru, grogi kagak. Terusin aja, cuek aja gitu ya. Boleh cakep. Minggu depan harus sampai lagi terakhir nih gitu. Untuk yang sambutan minggu depan harus diperbaiki. Udah oke? Ya, dengan bahasa sendiri, dengan anak sendiri silakan. Selanjutnya siapa dulu? Jadi oke. Jadi untuk sambutan untuk MC. Oke. Terus tadi kita lihat tadi 2 3. Yes. Oh, dia buka pintu 2012. Oke, kamera, roll, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati guru kita tercinta Ustazah Dr. Anda Haja Nurmanul Laha, yang kami hormati guru kita tercinta Ustazah Haja Bunaya,
Yang kami hormati Lurah Tanjung Duren Selatan Bapak Indri Prawiji STP. Yang kami hormati Ketua RW 02 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Bapak Sunario. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Nurul Islam Bapak Ustadz Junaidi SPDI MM MPD MIKOM. Yang kami hormati Ketua IMTA Ikatan Majelis Taklim Tanjung Duren Ibu Haja Kurniati. Dan yang kami hormati segenap tamu undangan beserta seluruh hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada hari Pada hari ini kita berkumpul bersama dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, sekaligus penutupan pengajian sehubungan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Salawat berikan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, perkenankanlah saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan, keempat uraian hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, kelima penutupan dengan doa, keenam ramah tamah. Hadirin yang berbahagia, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, dengan harapan semoga acara ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca suratul Al-Fatihah. Ala hadirinnya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang kami muliakan, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang selalu terjaga keutuhan dan kemuliaannya sepanjang zaman. Sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam, pedoman dalam menjalani kehidupan. Marilah kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Haja Dina Hanifah. Kepada Ustazah kami persilakan. Shadaqallahul Azim. Demikianlah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kepada yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, terselenggaranya acara pada hari ini tidak terlepas dari kerja keras panitia yang telah meluangkan waktu, tenaga, bahkan biaya. Oleh karena itu, marilah kita ikuti bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia. Kepada Ibu Haja Murtati kami persilakan. Hadirin yang kami hormati, tibalah pada puncak acara ceramah hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta Al-Mukarramah Ustazah Haja Berkeranda Kurma Nugraha. Kepada Ustazah kami persilakan. Hadirin yang kami hormati, sebagai wujud rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan harapan semoga pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Junaidi SPDI MM MPD MIKOM. Kepada Ustadz kami persilakan. Hadirin segenap tamu undangan yang berbahagia, dengan usainya pembacaan doa, usai pula acara kita pada hari ini.
Selaku pembawa acara, saya mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah lancar, mantap ya. Tinggal menunggu besok memberikan sambutan tanpa naskah ya. Kalau dari intonasi dan cara baca serta mempersilakan sudah oke ya. MC sudah dapat, tinggal besok membawa sambutan tidak memegang naskah. Oke. Lanjut, siapa dulu? Ibu. Mau sambutan atau sambutan bebas? Oke, berarti langsung kita. Kemarin sih sudah oke, sudah dapat. Sekarang sambutan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ustazah Neneng Asri sebagai guru total di Musola Nur, yang kami hormati Ustaz Sami Amin SDMA yang belum hadir di tengah-tengah kita, dan yang kami hormati para BKM Musola Nur, Bapak Anwar, yang kami hormati Bapak Ustaz BKM Nurul Islam, Ustaz Dr. Raina dengan yang kami ibu-ibu sekalian, yang ketua-ketua majelis taklim serta menggunakan selatan maupun utara yang beserta jemaah dan yang selalu berbahagia dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam. Marilah kita sampaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, ibu-ibu sekalian yang kami hormati. Pada hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di dalam musola ini dalam rangka menanti datangnya Isra Mi'raj Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan penutupan pengajian rutin bulanan beserta datangnya bulan suci Ramadan. Pada ibu sekalian, semoga ibu datang ke musola ini selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu kita dirahmati, selalu kita diberikan petunjuk jalan yang lurus, dan jalan yang lurus menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, kami sebagai ketua majelis ini kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran ibu-ibu beserta jemaah, ketua-ketua majelis taklim, dan sekalian seluruh jemaah yang kami hormati.
semoga apa yang kita rampung dulu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun saya pun akan minta maaf yang sebesar-besarnya pada ibu karena saya sebagai ketua mungkin banyak lupa dan banyak perkataan yang kurang daripada ibu dan juga kepada Ustadz kami pun mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin di dalam sambutan saya dan di dalam persiapannya hidangannya kurang mengenal pada ibu sekalian kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berani emang. Iya, itu kan udah menyampaikan sambutan sesuai koordinator dan apa yang ada di benak gitu ya. Cuman tersendat-sendat dikit wajar gitu ya. Ya, nanti kan sudah siap untuk tampil dengan sambutan di acara, ya udah bisa. Tinggal minggu depan tetap ulang lagi, tampil sekali lagi karena materi minggu besok adalah praktek sambutan semuanya. Ya, tinggal dua peserta, siapa dulu? Bu Maria, Bu siapa deh? Apa lagi? Bu Guru, Wenda. Nah, ayo Wenda, tantang suaranya. Urutan sudah urutan. Kamera, roll, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustazah Dr. Anda Haja Nurman Nugraha MA, yang kami hormati Ustazah Haja Lunaya, yang kami hormati Lurah Tanjung Duren Selatan Bapak Idri Prawiti SSTP, yang kami hormati Ketua RW 02 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Bapak Sunario, yang kami hormati Ketua DKI Masjid Nurul Islam Bapak Ustadz Junaidi SPDI MM MPD IKO, yang kami hormati Ketua INTA Ikatan Masjid Taklim Tanjung Duren Ibu Haja Kurniawati, dan yang kami hormati segenap tamu undangan beserta seluruh hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Taufik dan hidayahnya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus penutupan pengajian sehubungan dengan akan datangnya bulan suci Ramadan. Salawat beriringan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, perkenankanlah kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan-sambutan. Keempat, uraian hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelima, penutup dengan doa. Keenam, ramah tamah. Hadirin yang berbahagia, sebagai insan yang beriman dan bertakwa,
dengan harapan semoga acara ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang kami muliakan, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang selalu terjaga keutuhannya dan kemurniannya sepanjang zaman, sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam, pedoman dalam menjalani kehidupan. Marilah kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Hajjah Indah Hanifah. Kepada Ustaz kami persilakan. Sadaqallahul Azim. Demikian pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kepada yang membaca dan kita yang mendengarkannya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, terselenggaranya acara pada hari ini tidak terlepas dari kerja keras panitia yang telah meluangkan waktu, tenaga dan bahkan biaya demi terselenggaranya acara pada hari ini. Oleh karena itu, marilah kita ikuti bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia. Kepada Ibu Hajjah Murtati kami persilahkan. Hadirin yang kami hormati, tibalah pada acara puncak ceramah hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Nurman Nugraha MA. Kepada Ustazah kami persilahkan. Hadirin yang kami hormati, sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan harapan semoga acara pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ustaz Zunaidi, SPI, SPDI, MM, MPD, MIKOM. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Hadirin, segenap tamu undangan yang berbahagia, dengan usainya pembacaan doa, usailah pula acara kita pada hari ini. Selaku pembawa acara, kami mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa siap pokoknya untuk jadi bagus rekamannya. Artinya untuk MC semuanya sudah hampir dapat. Ya, tinggal Ibu Maria. Saya mau MC apa sambutan? Posisinya sebagai ketua panitia. Terserah apa saja. Ibu mau posisikan diri sebagai apa saja, bebas. Ya, oke. Silakan, yang penting suaranya lantang, sambutannya bebas tanpa naskah, ya. Saya kemarin berhasil ya belum. Ya siap. Oke, kamera, roll, action Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim.
Alhamdulillah, pertama-tama dan paling utama, marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan semua nikmatnya, rahmat dan kucuran berkah yang kita rasakan saat ini di majlis ini, di majlis ilmu, di majlis zikir yang sangat kita rindukan keberadaannya, di mana di dalam majlis ini merupakan sebuah taman surga, Riyadhil Jannah yang banyak dirindukan ya oleh orang-orang yang beriman untuk selalu berada di dalamnya, karena di dalam majlis inilah ya kita tahu para malaikat sedang menaungi kita ya. Pada saat inilah malaikat memuliakan kita dengan menyebut nama kita di hadapannya. Betapa banyak ya orang-orang di sekitar kita yang belum diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan kita yang berada di dalam majlis ini. Oleh karenanya nikmat keimanan dan nikmat Islam itu adalah nikmat yang paling mahal. Ya patut kiranya kita selalu bersyukur atas semuanya itu. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, junjungan kita, manusia terbaik sepanjang peradaban sampai hari kiamat, sampai yaumil kiamat, Nabi Muhammad SAW. Para hadirin kaum mukminin yang berbahagia, Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya ucapkan antusias yang luar biasa kepada para hadirin sekalian yang telah berkenan menghadiri majlis ini ya, dalam upaya memperingati hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ya, sebagai bentuk wujud kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya ya, yang kami hormati. Yang saya hormati Bapak Lurah Kebonjeruk, Bapak Tulan Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Bapak RW, Bapak Bahrudin Sarjana Ekonomi. Kepada yang saya hormati DKM, Ketua DKM Masjid Nurul Islam, Bapak Istad Junaidi Sarjana Pendidikan MPD MI MIKOM. Dan kepada para hadirin yang berbahagia juga saya ucapkan terima kasih ya. Saya mewakili Ketua Panitia acara Majlis Taklim ini mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada rekan-rekan ya, teman-teman panitia yang sudah berusaha payah menyiapkan acara sedemikian rupa ya, baik berupa dana, moral dan materi yang telah diberikan dengan sedemikian rupa. Semoga Allah yang akan membalas semuanya itu dengan lebih banyak dan lebih baik. Juga kepada para donatur yang telah berkenan selalu memberikan sumbangsihnya demi kelancaran acara ini. Jika ada nanti banyak kekurangan dari acara ini, saya atas nama panitia, mewakili teman-teman panitia, mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Untuk selanjutnya kita bisa lanjutkan ke acara berikutnya. Semoga nanti apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz bisa kita cerna dengan baik dan pada akhirnya akan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kalam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Dari komentarin mentalnya ada. Maksudnya bagus, kalau kita berdua mentalnya masih jadi sudah berani ya menyampaikan. mentalnya bagus gitu.
Sudah ambil semuanya ya? Sudah. Baik ibu-ibu hadirat yang saya hormati, alhamdulillah hari ini 10 peserta sudah tampil unjuk kebolehannya pada materi praktek untuk menjadi MC, dan sudah sebagian menampilkan memberikan sambutan tanpa naskah dengan acara sesuai dengan konsepnya masing-masing. Pada pertemuan besok kita masih pada jadwal praktek untuk menyampaikan sambutan, jadi seluruhnya harus sudah menyiapkan materi sambutan yang akan tampil nanti tanpa naskah, yang nanti mungkin kalau memang mau kita siapkan podium, kita siapkan podium, karena kalau ibu begini kan memang gak canggung gitu ya. Kalau anak-anak emang mau pakai gerakan tangan gitu ya. Kalau ibu-ibu saya tadi memang nggak bingung menaruh ini karena nggak megang mic, kecuali megang mic. Karena tidak megang mic, jadi nanti besok kita pasangkan podium, jadi ibu berada di podium, tangan bisa di atas. Ya, oke. Baik ibu-ibu hadirat yang saya hormati, serta seluruh pemirsa yang menyaksikan rekaman video pelatihan pidato kelas kaum ibu yang saya hormati. Buat seluruh pemirsa dimanapun berada bisa mengikuti acara pelatihan ini melalui rekaman video yang kami upload di channel Sudut Dakwah Islam, yang tentunya kalian juga bisa mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Buat seluruh hadirin atau pemirsa yang ada di mana saja, mungkin yang berminat untuk ikut secara langsung pelatihan pidato yang kami adakan untuk yang angkatan pertama ini, kita sudah di pertengahan, mungkin tanggung kalau untuk mengikuti yang angkatan ini, maka dipersilakan untuk mengikuti pada angkatan yang kedua yang insya Allah akan kita laksanakan selama bulan suci Ramadan, yang jam pelatihannya hari Sabtu dan Minggu selama 4 minggu, berarti selama 8 kali pertemuan dengan jadwal jam 9 sampai jam 11, jam 12 khusus untuk dacil atau dai cilik, jam 12 sampai waktu asar untuk kaum ibu, dan waktu asar sampai waktu maghrib untuk kaum atau remaja. Ya, silakan mendaftarkan diri melalui kontak yang bisa dihubungi pada brosur yang tertera di awal tampilan video ini. Kedua, juga sebagai informasi kepada seluruh kaum muslimin di mana saja berada, bahwa kami juga insya Allah akan membuka kesempatan kepada anak-anak kita yang mungkin tahun lalu atau sekarang lulus SMA atau SMK, khususnya mungkin dari secara ekonomi yang mungkin tidak terjangkau untuk mengkuliahkan anaknya di sekolah-sekolah favorit atau di perguruan tinggi yang sudah bonafit atau terkenal. Insyaallah kami akan membuka perguruan tinggi sekolah tinggi agama Islam Nidah El Adabi dengan program studi 1 manajemen syariah, kedua ekonomi syariah, ketiga pendidikan agama Islam, dan S2-nya manajemen pendidikan, ya, yang akan kita mulai perkuliahannya di awal bulan April. Kita menerapkan biaya insya Allah yang terjangkau, karena memang sasaran kita buat saudara-saudara kita muslim, remaja-remaja kita muslim yang mungkin dari segi pendanaan kurang, dia bisa sambil kuliah, bisa sambil bekerja. Ini kelas khusus. Kelas khusus artinya jam kuliah kita hanya Sabtu dan Minggu, jadi Senin sampai Jumat bisa bekerja. Sistem pembelajarannya juga online dan offline. Online-nya 70%, offline-nya 30% tatap mukanya. Tatap mukanya pun kita akan ciptakan suasana kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, baik indoor, kita pakai salah satu gedung Yayasan Al-Mansuriyah di Kembangan, maupun outdoornya kita akan menggunakan ruang terbuka kuliah berada di saung-saung salah satu resto yang ada.
Jadi anak belajar di resto, udara angin bertiup, nyaman, ya, antara jam 7 sampai jam 10. Belum ada tamu yang makan, kita pergunakan untuk tempat perkuliahan kita. Biaya sangat terjangkau. Untuk program S1 uang pangkal cuma 2 juta. Kalau sekolah-sekolah Hayata Perguruan Tinggi yang udah menapis mungkin udah di atas 20 jutaan ya. Kita cukup 2 juta. Sudah termasuk zakat alma mater, dapat kartu tanda mahasiswa dan sebagainya. Berapa uang kuliah bulanannya? Ya, Rp400.000 per bulannya. SMA atau SMK saja mungkin sudah angka 500 dan sebagainya. Terjangkau. Toh anak bisa bekerja. Kuliah juga secara online. Ya, walaupun ada 30% online tatap muka. Ayo buat seluruh anak-anakku, ya, ada sebuah kesempatan untuk kalian berkuliah. Jangan pesimis dengan keadaan ekonomi orang tua yang mungkin tidak bisa membiayai kamu. Yang ingin punya tekad dan semangat, ini sebuah solusi. Silakan Anda sambil bekerja, tapi sambil kuliah mengasah diri, menempa ilmu, supaya prospek masa depan Anda menjadi masa depan yang gemilang. Hari ini kita cukupkan dan kita sama-sama akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.